Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, harapkan ketua kelasnya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Siap. Berdiri, siap. Dua, bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk. Saya yang pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi asbab adik-adikku semua sukses di masa depan. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya minta tolong ketua kelas seperti biasanya catat temannya yang tidak hadir, yang nyisit dan yang sakit. Sesuai seperti biasanya yang saya arahkan. Oke, sebelum memulai, adik-adik sudah tahu kita sudah masuk bab berapa? Bab 6 itu kita membahas tentang apa? Apa? Bekerja sama. Coba buka. Bekerja sama. Berfoto. Oke, jadi perhatian ke depan. Silakan buka halaman. Ayo, halaman berapa ya? 9. Buka halaman 109 bab 6. Semuanya buka bukunya. Halaman 109 bab 6. Perhatikan di situ. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana adik-adikku semua, anak-anakku semua mampu menjelaskan nilai pentingnya kerjasama dan gotong royong. Harus bisa mampu jelaskan apa nilai penting yang ada di kerjasama dan gotong royong. Contoh kemarin ada adik-adik yang sudah ikut pelatihan kan foto, ada yang buat poster, ada yang buat komik. Nah, yang buat poster itu yang kasih masuk ada tentang nilai-nilai pentingnya kerjasama atau gotong royong. Yang buat komik pun seperti itu. Kemudian bagaimana Ki semua bisa merespon di lingkungan masing-masing, bisa Ki lakukan kerjasama dan gotong royong di lingkungan masing-masing. Sebelumnya sudah paham itu apa itu kerjasama dan gotong royong? Saya jelaskan kembali. Apa itu kerjasama kira-kira? Siapa yang bisa angkat tangan? Bekerja sama. Angkat tangan. Berdiri. Berdiri. Apa itu kerjasama? Apa? Apa jangan takut. Sampaikan saja. Bergotong royong ada lagi beda. Sekarang saya tanya, kalau semisal satu orang melakukan satu pekerjaan, apakah itu kerjasama? Bukan. Kenapa? Berarti kerjasama itu harus dilakukan lebih dari bisa 2 orang, bisa lebih dari 2. Nah, untuk melakukan kerjasama itu otomatis ada masalah yang harus diselesaikan toh. Contoh, kalau bersihkan Ki kelas supaya bersih, lakukan Ki kerjasama. Kira-kira kalau semua ini di dalam kelas bekerja sama untuk bersihkan kelas, apakah hasilnya lebih bagus daripada sendiri orang yang membersihkan? Karena saling membantu. Jadi poin pentingnya kerjasama itu suatu kegiatan yang dilakukan
Berapa orang? Lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya, untuk mencapai apa? Mencapai tujuan tertentu. Tak apa-apa. Apa tadi kerjasama? Coba diulang. Kerjasama adalah ada yang tahu apa itu gotong royong? Ada di bukunya, coba. Silakan berlomba cari pengertian gotong royong. Angkat tangan. Gotong royong, coba cari. Ayo cari. Saya cari juga ini. Berdiri. Silakan. Apa gotong royong? Mau didengar semuanya? Kegiatan bersama yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang dapat disebut sebagai kerjasama. Kerjasama juga tahu tak hanya dilakukan oleh orang, namun juga oleh lembaga atau organisasi seperti kerjasama antara sekolah atau kerjasama antar kalian. Oke, temannya menjelaskan tadi lebih ke pengertian kerjasama ya. Jadi kerjasama itu tidak hanya dilakukan oleh kita saja, contoh kita dengan teman sebangku tak, tetapi dalam bentuk lembaga. Lembaga itu seperti apa? Contoh sekolah tak, SMP Negeri 4 bekerja sama dengan SMP Negeri 3, itu dalam bentuk kerjasama secara lembaga. Nah, pertanyaannya bergotong royong. Silakan. Berdiri. Gotong royong merupakan kegiatan bersama masyarakat di sebuah lingkungan. Pada umumnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan fisik berupa saling membantu untuk memberikan rumah, mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah sehingga untuk membangun sarana. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, ini berkaitan dengan kerjasama. Di dalam gotong royong itu ada yang disebut sebagai kerjasama. Apa bahasa lainnya kerjasama? Saling membantu. Oke, kerjasama dan saling membantu. Nah, pada dasarnya gotong royong ini sering sekali dikaitkan itu dengan lingkungan masyarakat. Contoh, pernah didengar itu, ayo deh bergotong royong untuk bersihkan sampah. Pernah dengar toh? Ayo deh bergotong royong untuk bersihkan masjid. Artinya itu sebenarnya pada dasarnya ini bekerja sama dan bergotong royong ini satu kesatuan. Jadi di dalam bergotong royong ini ada yang disebut sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang. Mau Ki bilang ayo deh bekerja sama Ki bersihkan sampah, bisa. Mungkin juga ayo deh bergotong royong Ki untuk bersihkan sampah, itu sama. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis atau melihat nanti suatu bentuk video di mana nanti akan digambarkan itu bentuk gotong royong. Nanti dilakukan oleh masyarakat Polewali. Siapa yang tahu di sini apa biasanya yang dilakukan oleh masyarakat Polewali Mandar untuk bergotong royong? Ada yang satu kasih pindah. Ada juga itu yang satu, apa namanya itu? Yang tarik-tarik perahu itu. Ada namanya itu. Di nelayan Polewali tarik-tarik perahu, nanti kita nonton sama-sama. Nah, sebelum kita nonton videonya bersama-sama, saya mau bagi kelompoknya dulu. Terbagi jadi 6 kelompok. Seperti biasanya menghitung sampai 6. Tidak ada yang menolak teman kelompoknya. Ingat yang saya bilang kemarin, kalian ini di dalam kelas adalah saudara keluarga.
Bayangkan itu kalau sendiri, Anda bisa natari itu karena besar sekali ya. Lihat coba. Coba bayangkan di sini yang bapaknya nelayan begitu godong itu. Nah, bapakku bantu sama teman-temannya. Ini yang dibilang bentuk kerjasama atau gotong royong yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada di Polewali Mandar yang disebut sebagai Mambeso Lopi. Silakan diperhatikan itu. Nah, saat itu seluruh warga kampung akan hadir untuk saling membantu menarik perahu. Oke, silakan dikerjakan. Nama kerjasamanya di atas itu gotong royongnya Mambeso Lopi atau tarik perahu. Silakan dikerjakan. We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we dreamt about. This brilliant light's brighter than we've known. Without our darkness to prove it so. So we can't help but to examine it. To add our question marks to periods. At the foot of our bed we found an envelope. You're enough, you're enough, you're enough, you are enough. These little words, somehow they're changing us. You're enough, you're enough, you are enough. So we let our shadows fall away like dust. When we grew up, our shadows grew up too. But they're just old ghosts that we grew attached to. The tragic flaws that they hide true. You're enough, you're enough, you're enough. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Silakan. Kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Oke, yang pertama bentuk kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Apa? Tradisi gotong royong, menarik perahu, Oke, semuanya dengar. Tradisi gotong royong menarik perahu Mambeso Lopi masyarakat Polewali Mandar. Oke, silakan apa saja manfaat dari gotong royong tradisi tersebut? Satu, untuk mencegah kapal dari cegatnya. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang mau silakan. Memudahkan pemilik kapal menyeberangkan kapal saat pesisir laut. Oke, memudahkan. Nah, itu kata memudahkan pemilik kapal untuk menyenderkan kapalnya ke pesisir laut. Kalau semisal sendiri dia orang bisa kira-kira atau tidak? Iya. Susah, makanya itu harus ada gotong. Oke, lanjut. Apa manfaatnya? Lagi. Oke, kerusakan tidak terlalu fatal. Apa lagi? Masih ada? Supaya bodi kapal tidak terkena air laut. Oke, masih ada. Contoh di kerjasama dengan gotong royong di sekolah ada tidak? Apa? Yang di sekolah?
dalam kelas. Perhatikan. Agar kelas terlihat rapi Berarti manfaatnya. Oke, sekarang saya tanya. Selain bersih dan rapi, apa manfaat gotong royong di dalam kelas? Yang kamu tahu? mempererat silaturahmi. Oke, mempererat silaturahmi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kamu. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memastikan hasil diskusi dari kelompok Perhatikan temannya di depan, perhatikan. Tradisi atau gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat Polewali apa? membersihkan got, Membersihkan got, oke. Apalagi yang kedua? membersihkan pantai, Membersihkan pantai, apalagi? membersihkan masjid, Oke, membersihkan masjid, apalagi? membersihkan halaman sekolah. Oke, sekarang silakan presentasikan apa manfaat dari kerjasama dan gotong royong yang kalian masukkan di KPT. Pertama, membersihkan got. Oke, Manfaatnya agar menghindari penyakit DBD dan saluran air tidak tersumbat. oke, manfaat gotong royong membersihkan got itu untuk mencegah penyakit DBD dan penyakit lainnya. Silakan, apa lagi? Membersihkan pantai. Oke, membersihkan pantai ada apa manfaatnya kira-kira? Apa tadi? Manfaatnya? Oke. Oke, temannya ini mau menyampaikan salah satu bentuk gotong royong itu membersihkan masjid agar kita lebih nyaman untuk beribadah. Biasa dari kelompok 3, silakan kasih tepuk tangan. Jadi sampai sini pahami kita bentuk kerjasama dan gotong royong. Sudah paham? Oke. Jadi kerjasama dan gotong royong itu tidak terlepas dari budaya masing-masing. Contohnya budaya masyarakat Polewali Mandar apa tadi? Tarik perahu, membesok. Ada lagi juga tadi angkat rumah. Dan banyak pun tradisi atau kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Polewali yang mencerminkan nilai kerjasama dan gotong royong. Tidak hanya di masyarakat Polewali, tetapi kalian juga di kelas. Kalau bersikap di kelas sama-sama itu bentuk kerjasama dan gotong royong. Tertib sama-sama itu bentuk kerjasama. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian selalu membudayakan atau membiasakan kerjasama dan gotong royong baik di dalam kelas, sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Setuju? Kalau setuju, berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, bukan kerja. Nanti kita akan sama-sama pulang. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk adik-adik semua dan semoga semakin semangat untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Silakan ketua kelas disiapkan. Belajar siap. 1. Berdiri siap. 2. Bersalam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk kembali. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa semoga adik-adik kota anak-anakku semua balik ke rumah dengan selamat dan kedepannya semakin diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan dan
bisa menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Doa dan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.